Pernah kepikiran nggak apa sih yang sebenarnya diobrolin di balik rapat-rapat tegang PBB soal Iran? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas semuanya. Mulai dari sanksi, tuduhan yang dilontarkan, sampai kebuntuan global yang bikin pusing ini. Oke, kita langsung mulai dari sini ya. Sebuah pernyataan yang keras banget dari Amerika Serikat. Kutipan ini bisa dibilang jadi jantung dari konfliknya dan membuka panggung untuk semua drama yang bakal kita bahas. Nah, untuk ngerti perdebatannya, kita perlu paham dulu satu istilah kunci, sanksi snapback. Ini nih, mekanisme yang jadi biang keladi semua argumennya. Jadi snapback itu apa sih? Gampangnya gini deh, bayangin ini kayak tombol undo atau pemutar waktu. Ini tuh sebuah alat yang dipakai AS dan sekutunya buat otomatis memberlakukan lagi semua sanksi berat ke Iran. Sanksi yang sebetulnya udah dicabut pas ada perjanjian nuklir tahun 2015. Dan ini bukan main-main loh. Sanksinya bukan sekedar teguran. Kita ngomongin embargo senjata total, larangan transfer teknologi misil, sampai pembekuan aset keuangan. Ini semua langkah-langkah super serius yang tujuannya jelas, menekan program militer dan nuklir Iran. Tapi, yang menarik, pihak pendukung sanksi bilang kalau situasi ini sebetulnya bisa dihindari. Argumen mereka tuh, jangan salah, kami udah nawarin Iran jalan damai, jalan diplomasi, berkali-kali. Lebih spesifik lagi, ada 3 tawaran yang disodorkan. Pertama, jelaskan soal stok uraniumnya. Kedua, patuhi kewajiban dari Badan Pengawas Nuklir Internasional. Dan ketiga, ayo lanjut diplomasi langsung sama AS. Nah, menurut AS dan sekutunya, ketiga-tiganya ini ditolak mentah-mentah sama Iran. Jadi, ya, pintu diplomasi seakan tertutup. Penolakan inilah yang akhirnya jadi dasar buat serangkaian tuduhan serius yang dilontarkan oleh negara-negara barat di PBB. Ini dia nih daftar dosa Iran menurut mereka, mulai dari menembakkan misil dan drone ke warga sipil, menyerang kapal sipil di Teluk, sengaja menghindari sanksi internasional, sampai bikin kekacauan di Selat Hormuz. Jadi negara-negara barat melihat ini sebagai pola perilaku yang berbahaya banget, bukan cuma buat kawasan itu, tapi buat seluruh dunia. Dan ini bukan cuma soal keamanan di Timur Tengah aja ya, seperti yang ditegaskan sama perwakilan Inggris, dampaknya itu global. Tindakan-tindakan ini mengancam jalur pelayaran yang super penting, yang ujung-ujungnya ya bisa mengganggu ekonomi dunia. Oke, selain soal serangan-serangan tadi, ada satu isu yang lebih dalam lagi dan udah jadi kekhawatiran lama, program nuklir Iran. Intinya cuma satu sih, masalah kepercayaan dan transparansi. Lihat angka ini, 8 bulan lebih. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah rentang waktu di mana Iran dituduh nggak mau kasih akses atau informasi terbaru ke para pengawas nuklir internasional. Coba bayangin, 8 bulan tanpa kejelasan. Tentu aja ini bikin situasi makin kepanas dan kecurigaan makin menjadi-jadi. Tapi tentu aja, di PBB nggak semua satu suara. Ada pihak lain, yaitu Rusia dan Cina. Dua raksasa ini punya pandangan yang, ya bisa dibilang beda total soal masalah Iran. Nah, di sini letak perbedaannya. Menurut AS dan Inggris, alasan Rusia dan Cina menolak sanksi ini bukan karena mereka peduli sama hukum, tapi karena mereka mau melindungi Iran, mitra strategis mereka. Mereka dituduh ingin terus kerjasama di bidang pertahanan. Tentu saja, kalau kita tanya Rusia dan Cina, jawabannya beda. Mereka bakal bilang, kami cuma mau menegakkan hukum internasional dan menentang negara yang bertindak semaunya sendiri. Akibat perbedaan pandangan yang tajam ini, terjadilah yang namanya kebuntuan global. Buntu total di PBB dan situasinya jadi tegang banget. Terus sekarang gimana? Hasilnya ya ini, kebuntuan diplomatik. Negara-negara besar nggak bisa sepakat soal cara menegakkan aturan keamanan internasional. Ini bikin posisi seluruh dunia jadi serba salah. Upaya penting buat mencegah penyebaran senjata nuklir jadi macet total. Nggak ada yang tahu harus melangkah kemana. Jadi kita sampai di intinya. Perdebatan ini sebetulnya bukan cuma soal Iran, tapi jauh lebih besar dari itu. Ini soal masa depan aturan main di tingkat global. Pertanyaan terbesarnya adalah, kalau negara-negara adidaya saja nggak bisa sepakat, lalu siapa yang bakal menegakkan aturan? Dan apa dampaknya buat kita semua? Ini pertanyaan yang kayaknya bakal terus menghantui kita, bahkan setelah perdebatan ini selesai.